apakah boleh kita sholat sambil membayangkan neraka? Jika Anda membaca ayat-ayat tentang neraka, lalu membayangkan neraka, berarti respon terhadap apa yang kita baca. Dan itu bagian dari khusyuk. Sehingga misalnya kita membaca surat Al-A'la, di bagian akhir ada kalimat gimana? Allah akan memberikan azab yang besar. Lalu kita teringat neraka. Atau kita membaca surat yang berisi tentang cerita hari kiamat. Ya. Misalnya kita membaca surat Al-Infitar. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Atau surat At-Takwir, Idzas syamsu kuwirat. Atau surat Al-Insyiqaq, Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat lirabbiha wa huqqat. Atau surat Zalzalah, Idzal zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Atau surat Al-Waqi'ah. Lalu kita membayangkan kondisi ngerinya kiamat. Kemudian kita nangis. Insya Allah itu termasuk bagian dari khusyuk. Sehingga membayangkan di situ kita lakukan sesuai dengan posisi apa yang kita baca. Nah, tapi kalau misalnya kita sedang membaca ayat tentang apa misalnya, tentang hukum tertentu, ayat riba misalnya, bisa juga ini kaitannya dengan hukuman ya. Atau ayat tentang sholat, ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi Anda membayangkan neraka, ya nggak nyambung. Sehingga malah kita tidak sedang membayangkan apa yang kita baca. Nah, sehingga membayangkan neraka sesuai dengan posisinya. Ada seorang ulama ya, atau beliau termasuk orang soleh ahli ibadah, yang beliau digelari sebagai qatilul Quran, orang yang terbunuh karena Quran. Kok bisa? Jadi beliau ini orang baka, gampang nangis, gampang terenyuh ketika mendengar ayat-ayat yang berbicara tentang surga dan neraka. Dan itu sudah dikenal oleh masyarakat. Sampai ketika beliau sholat, imamnya itu memperhatikan, ada nggak orang ini ketika sholat jamaah? Kalau ada, maka imam akan membaca ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, yang tidak menyinggung surga dan neraka. Tapi kalau nggak ada, imam akan membaca ayat-ayat tentang surga dan neraka. Kemudian suatu ketika sang imam melihat ke arah makmum, memperhatikan kayaknya nggak ada orang ini. Akhirnya sang imam membaca surat yang berisi tentang surga dan neraka. Tiba-tiba di belakang terdengar suara tangisan. Tangisan yang sangat, ya, tangisan sengguk-sengguk. Akhirnya selesai sholat orang ini pingsan. Terus tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Makanya dikasih gelar qatilul Quran. Nah, itulah yang saya maksud tadi. Kita membayangkan akhirat, kita membayangkan surga dan neraka sesuai dengan tema ayat yang kita baca.